dengan kemahiran dia, akhirnya dia berusaha untuk mengumpulkan orang-orang, pasukan-pasukan orang-orang kafir yang berada di sekitar kota Makkah. Kenapa? Dia ingin mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin yang baru selesai membebaskan kota Makkah atau meraih kota kota Makkah. Akhirnya dia kumpulkan semua orang-orang kafir dengan suatu bendera, itu bendera Hawazin. Yang di situ pertama kalinya lah orang-orang kafir di sekitar Mekah akhirnya berkumpul. Yang tadinya mereka itu adalah orang-orang yang sering berperang saudara, tapi akhirnya mereka berkumpul demi satu satu tujuan, yaitu menghabisi kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu yang terkumpul adalah Bani Nasr, Bani Sa'ad, Bani Thaqif, dan juga Hawazin. Mereka berkumpul menjadi satu. Akhirnya tatkala itu Malik ibn Auf pun mengumpulkan pasukan sekitar 20.000. Sekitar pasukan, tentu ini pasukan yang sangat besar. Apalagi di zaman dahulu. Yang zaman dahulu itu orang masih sedikit. Pasukan 20.000 pun di zaman sekarang kita lihat kalau ada terjadi, maka ini sangat besar. Apalagi pasukan 20.000 di zaman Nabi Muhammad SAW, yang kali itu mungkin orang tidak sebanyak manusia yang ada di zaman sekarang. Maka pasukan 20.000 itu adalah pasukan yang sangat besar. Ya, semoga Allah SWT. Oke, kita sampai di sini. Malik bin Auf mengumpulkan pasukan di sekitar kota Mekah untuk menghabisi Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, Malik bin Auf ini dia memang seorang yang jago taktik, dia jago taktik. Akhirnya dia membuat propaganda kepada orang-orang di sekitar itu. Dia buat taktik-taktik supaya orang mau perang sama dia. Di antara yang dia lakukan yang pertama itu dia membuat fanatisme kepada kesukuan. Jadi dia punya semboyan, dia mengatakan kita ini adalah orang-orang Hawazin, adapun Muhammad itu orang Quraisy. Jadi tidak hanya sentimen agama, bahkan sentimen kesukuan pun disinggung. Jadi supaya benar-benar orang-orang kafir di sekitar kota Mekah itu benar-benar ingin benar-benar memusuhi Nabi Muhammad SAW juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dia mengatakan kami ini orang-orang Hawazin, sedangkan Muhammad mereka orang-orang Quraisy. Jadi kita beda. Jadi kita beda, kita harus habisi mereka. Kemudian di antara hal yang dia lakukan juga tatkala itu, dia mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul bersama dia, dia mengatakan bahwasanya Muhammad itu dan kaum muslimin mereka itu hanya menang lawan orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Kenapa ini? Untuk memotivasi orang-orang di sekitar orang-orang kafir di sekitar kota Mekah supaya mereka berani untuk menyerang kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan perkataan dia ketika dia memprovokasi orang-orang. Dia mengatakan inna Muhammadan lam yuqatil qad qabla hadhil marrah. Dia mengatakan sesungguhnya selama ini Muhammad tuh belum pernah perang dengan peperangan yang sesungguhnya. Artinya peperangan Nabi sebelumnya itu peperangan yang receh. Wa inna makana yalqa qauman akmaran la ilma lahum bil harbi fayunsaru alaihim. Ketahuilah Muhammad itu dan kaum muslimin sebelumnya mereka perang hanya melawan orang-orang bodoh. Jadi dia menganggap Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang bodoh yang tidak tahu perang, sehingga wajar kalau Muhammad menang. Maka Muhammad ini sebenarnya tidak jago, sama kaum muslimin tidak jago, mereka tidak hebat. Mereka terlihat hebat karena musuh mereka adalah orang-orang yang tidak kuat. Orang-orang bahkan disebut sini orang-orang bodoh. Kauman akmar. Akmar itu orang-orang yang bodoh. Ini apa taktik kedua yang dibuat oleh Malik bin Auf untuk membuat orang-orang kafir di sekitar kota Mekah mereka percaya diri untuk menyerang kaum muslimin dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taktik ketiga yang dibuat oleh Malik bin Auf, yang ini luar biasa, taktik yang bisa katakan di luar kepala. Dia hanya untuk apa namanya memenuhi hasratnya untuk memerangi kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia buat suatu taktik yang mengejutkan. Apa taktik tersebut? Dia suruh kaum muslimin, dia suruh orang-orang kafir tatkala itu Bani Thaqif, Bani Nasr dan Bani Hawazin untuk membawa semua harta mereka, untuk membawa semua harta mereka. Bahkan mereka juga disuruh membawa istri dan anak-anak mereka. Luar biasa. Kenapa? Alasannya simpel, supaya benar-benar mereka berperang sungguh-sungguh. Tatkala nanti mau kalah, pasukan kafir tidak akan mundur. Kenapa? Bagaimana mereka mundur sedangkan anak mereka, istri mereka di belakang. Sehingga kalau mereka mundur, istri mereka, anak mereka akan dibunuh. Maka ini sebagai dorongan agar mereka terus berperang melawan Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Luar biasa. Ini kecerdikan Malik bin Auf untuk apa namanya mengelabui orang-orang kafir tatkala itu untuk memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan perkataan dia, faida kana fis sahar
fasaffu mawasyiakum wa nisaakum wa abnaakum min waraikum. Kata Malik bin Auf kepada orang-orang tatkala itu, jika kalian tiba waktu sahur, maka bariskanlah ternak-ternak kalian, istri-istri dan para wanita kalian, serta anak-anak kalian di belakang kalian. Jadi semua dibawa, istri, anak, hewan-hewan ternak, harta-harta semua dibawa. Apalagi selanjutnya dia mengatakan, "Tsumma sufu sufufakum", kemudian kalian baris. "Tsumma takunul hamlata minkum waqsiru jufuna suyufikum." Luar biasa. Dia mengatakan, setelah kalian baris, kalian pecahkan tuh apa namanya, tempat pedang kalian, tempat pedang kalian. Ini supaya apa? Supaya pedangnya itu nggak dimasukin lagi, harus perang terus. Jadi tempat pedangnya dihancurin, harus disuruh hancurin sama Malik bin Auf. Fatalqawnahu bi ishrina alfi sayfin maksuril jafan. Sehingga kita buat Muhammad ini, mereka bertemu dengan kita yang kita jumlahnya adalah 20.000 orang, dan kita adalah pasukan yang tidak bawa apa namanya, penutup pedang. Artinya kita siap perang terus sampai habis-habisan. Ini yang dibuat oleh Malik bin Auf kepada pasukannya, luar biasa. Wah milu hamlatar rajul wahidin wa alamu anal ghalabata liman hamala awwalan. Maka Malik bin Auf mengatakan, berusaha kita serang duluan. Kenapa? Orang yang serang duluan itu pasti akan menang. Jadi dia sudah memang cuci otak orang-orang kafir kali itu, bagaimanapun harus menyerang kaum muslimin dan juga menyerang Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tiga tiga taktik yang dibuat oleh Malik bin Auf, yang bagaimana dia memprovokasi orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Yang pertama, saya ulang, dia buat fanatisme kesukuan. Jadi tidak hanya agama doang, bahkan fanatisme kesukuan juga dibuat oleh dia. Dia mengatakan kami ini Hawazin, sedangkan Muhammad itu Quraisy. Jadi beda. Kemudian yang kedua, dia buat retorika yang menyesatkan. Itu dia buat bahwasanya Muhammad itu tidak jago, Muhammad itu tidak pandai berperang. Mereka menang karena lawan-lawan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Banyak kan dia mengatakan orang-orang Quraisy ketika itu adalah orang-orang bodoh. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan bahwasanya untuk semua tidak lari dari peperangan, akhirnya dia suruh bawa istri, dia suruh bawa anak, suruh bawa harta-harta semua. Bahkan pedang-pedang pun kalau bisa tempat pedang itu dihancurkan. Kenapa? Supaya benar-benar mereka tidak berhenti dari namanya peperangan, supaya mereka tidak tidak mundur. Ini apa namanya, taktik yang dibuat oleh Malik bin Auf. Sekali lagi, Malik bin Auf ini masih muda, cuman memang dia jago retorika, jago orator, sehingga tatkala itu orang-orang pun banyak mendengar celotehan dia, mendengar pembicaraan dia, mendengar apa yang dia instruksikan. Maka kabar ini pun sampai ke seorang namanya Duraid ibnu As-Simmah. Duraid ibn Simmah. Duraid ibn Simmah ini seorang yang sudah senior, dia juga ahli perang, di kafir. Maka tatkala para orang-orang kumpul di tatkala itu, maka dia pun datang. Dia datang ke perkumpulan orang-orang, kemudian dia dengar aneh-aneh. Ada suara kambing, ada suara anak, ada suara istri-istri ribut di belakang pasukan. Maka dia tanya, Mali asma'u raga al-ba'ir wa nuhaqal hamir wa buka as-sagir wa yu'arash. Kata dia, ini kenapa aku mendengar suara unta, suara keledai, tangisan anak-anak, dan suara kambing? Ini kok perang seperti ini? Yang sebelumnya tidak pernah ada namanya perang, itu hanya pasukan lelaki. Tapi kok ini ada suara kambing, ada suara anak-anak, bahkan ada tangisan anak-anak. Dia tanya, ini kok ini seperti apa perang seperti ini? Maka Malik bin Auf berkata, Suktu ma'an nas amwalahum wa abna'ahum wa nisa'ahum. Aku menyertakan mereka bersama pasukan harta mereka, aku menyertakan bersama pasukan harta mereka, kemudian anak-anak mereka dan juga wanita-wanita mereka. Artinya Malik bin Auf memang saya suruh bawa anak, suruh bawa istri dan juga bawa harta. Kemudian Durek nanya, Oli Mazak, kenapa demikian? Ini tidak pernah terjadi, seperti peperangan dimanapun tidak pernah terjadi yang seperti ini, sampai bawa semua harta, semua istri dan semua anak-anak. Kata Malik, Aratu an aj'ala khalfa kulli rajulin minhum ahlahu wa malahu liyuqatila anhum. Kata Malik bin Auf, aku ingin menempatkan keluarga dan harta setiap pasukan di belakang mereka, agar mereka terdorong untuk melindungi mereka dan berperang dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau harta di belakang, istri di belakang, anak di belakang, kan dia termotivasi untuk perang. Jangan sampai saya kalah. Kalau saya kalah, istri saya nanti kebunuh, anak-anak saya kebunuh, harta-harta saya kebunuh. Maka saya harus maju terus untuk berperang menghadapi kaum muslimin. Ini yang taktik yang dibuat oleh Malik bin Auf. Maka mendengar hal tersebut, Dulaid pun marah. Dulaid ini kan senior, jadi senior senior yang sudah sering perang. Maka dia mengatakan, Ra'id dha'ni Allah. Demi Allah, kau ini hanya penggembala kambing. Artinya kata para ulama di sini, maksud dia sedang marah sama Malik bin Auf. Dia mengatakan bodoh, tidak becus memimpin peperangan. Ini bukan strategi, kata Duraid.
kok bisa kau suruh orang perang, kau bawa istri, bawa anak, dan bawa semua harta. Maka setelah itu Duraid pun mengatakan begini, wahal yaruddul munhazim syai', kata Duraid, apakah orang yang kalah bisa didorong dengan sesuatu? Innaha in kanat laka lam yanfa'ka illa rajulun bisayfihi wa rumhihi wa in kanat alayka fudihta fi ahlika wa malika. Kata Duraid, dia ingin nasihatin Malik ibn Auf, dia mengatakan, andai saja kau menang, maka yang membantu menang hanyalah prajurit yang bawa pedang dan tombaknya. Yaitu kalau kalau kau menang wahai Malik, itu peperangan itu kemenangannya bukan karena wanita, bukan karena anak-anak, tapi karena prajuritku yang jago. Maka percuma bawa anak-anak tuh kalau menang tidak ada manfaatnya. Namun jika kau kalah, maka engkau telah mengorbankan keluarga dan harta dan bendamu. Ini nasihat Duraid. Artinya saya ringkaskan perkataan Duraid ini, dia mengatakan ini, wahai Malik, kau perang. Kalau kau menang nanti, itu sebenarnya tidak ada kontribusi dari istri, anak-anak, dan juga harta-harta. Kenapa? Itu semua dari kejagoan dari prajuritmu. Tapi kalau kau kalah, kau banyak kerugian. Kau mati, istrimu dibunuh, bisa jadi, atau diambil, dijadikan budak. Kemudian juga anak-anakmu, kemudian juga harta-hartamu. Jadi maksud masuk Durait nggak usah bawa anak-anak. Tidak usah bawa yang lain. Cukup prajurit saja yang maju. Maka tatkala mereka diskusi, Durait tanya lagi, Ma fa'alat Ka'ab wa Kilab? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab dan Kilab, Bani Ka'ab dan Bani Kilab? Mereka ini adalah salah satu suku Hawazin terbaik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Jadi Durait nanya, mana Bani Ka'ab dan Bani Kilab? Adakah mereka ikut perang di sini? Kata Malik bin Auf, lam yashhada minum ahad. Tidak satupun mereka hadir. Ini tambah buat Dimat, tambah buat Dimat yakin lagi kalau ini perang bakal kalah. Kenapa Dimat mengatakan uh, kabilah yang jago perang tidak hadir, tidak ikut dalam perangan tersebut, itu Bani Ka'ab dan Bani Kilab. Maka Abdimat pun berkata lagi, Ngawabal haddu wal jiddu. Ketajaman kegigihan tidak hadir. Ini orang-orang jago kok tidak hadir. Walau kana yawma ala'in wa rif'atin lam tagib anhu Ka'bun wala Kilab. Jika hari tersebut memanglah hari yang akan memuliakan Hawazin, Ka'ab dan Kilab pasti ikut. Artinya kalau peperangan ini menang, pasti Ka'ab dan Kilab itu ikut. Waladittu annakum fa'altum ma fa'al Ka'ab wa Kilab. Sungguh aku berharap kalian berperang sebagaimana Ka'ab dan juga Kilab berperang. Artinya di sini Dolit mengatakan, ini ada dua kabilah besar yang jago. Biasanya kalau ada peperangan mereka menang. Kalau mereka ikut mereka menang. Nah ini kalian mau perang, Bani Kilab dan Bani Ka'ab tidak ikut. Maka ini bahaya. Ada suatu kekhawatiran. Ditambah lagi, kalian ini perang tidak mengikuti metode caranya Bani Kilab dan Bani Ka'ab. Yang mana mereka kalau perang mereka tidak pernah bawa anak-anak, mereka tidak pernah bawa harta semua, tidak pernah bawa istri. Nah kalian kok bisa pergi perang membawa semua itu? Sehingga Duraid menasihati Malik bin Auf, jangan seperti itu. Berperanglah sebagaimana perangnya Malik dan juga Ka'ab dan juga Kilab. Yang mana sudah terbukti mereka dalam peperangan mereka menang. Tapi ternyata Malik bin Auf tetap ngeyel, tetap dia ingin membawa pasukan juga istri-istri dan anak-anak dan seterusnya. Jemaah semua taala, perkumpulan ini akhirnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya orang-orang Hawazin mereka ingin menyerang Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Akhirnya Nabi pun mengutus Abdullah ibn Hadrat. Abdullah ibn Hadrat, seorang sahabat, untuk menyusup kepada orang-orang Hawazin di sana, untuk menyuruh apa sih yang dilakukan oleh mereka. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Hadrat, idhab fadkhul bil qaum hatta ta'lama lana min ilmihim. Pergilah engkau lalu masuk di antara mereka hingga engkau kabarkan kepada kami tentang kabar mereka. Nanti kau datang ke sana, kau cari tahu apa yang akan mereka lakukan. Maka tidak lama kemudian Abdullah pun pulang. Kemudian dia cerita bahwasanya Hawazin itu bawa berkumpul lengkap, mereka bawa anak-anak, bawa ternak dan kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni talaqtu baina aidikum hatta talaqtu jabala kada wa kada. Ya Rasulullah, sungguhnya aku meninggalkan kalian hingga aku tiba di sebuah gunung. Tiba-tiba aku melihat pasukan kabilah Hawazin berkumpul seluruhnya. Faida ana bihawazin ala bakrati abaihim bidhu'unihim wa na'amihim wa syaihim ijtama'u ila Hunain. Aku melihat orang-orang Hawazin itu mereka semuanya berkumpul, bahkan dengan para wanita mereka, unta-unta mereka, kambing-kambing mereka, dan juga mereka berjalan menuju Hunain. Jadi mereka sudah berkumpul sedang berjalan menuju suatu tempat namanya Hunain. Tatkala dikasih kabar seperti itu oleh Abdullah bin Hadrat, Nabi pun tersenyum.
Nabi tersenyum, Nabi mengatakan, tilka ghanimatul muslimin ghadan insyaallah. Wahai Abdullah bin Hadrat dan para sahabat ini, ketahuilah semua harta yang mereka bawa, kambing, onta, semuanya harta-harta dinar-dinar yang mereka bawa, itu nanti akan menjadi ghanimah bagi kaum muslimin besok. Apa itu ghanimah? Maksudnya hasil peperangan yang akan terjadi besok. Jadi besok itu semua harta-harta itu akan menjadi milik kita. Memang bahasa kasar seperti itu. Nabi sudah diperlihatkan tentang masa depan. Ini di antara bentuk mujizat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Nabi itu terkadang mengetahui tentang masa depan. Tapi ini tidak bukan suatu hukum asal. Hukum asal Nabi SAW tidak mengetahui tentang masa depan. Kapan Nabi tahu tentang masa depan? Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti tatkala perang Uhud, Nabi SAW, perang Badar, Nabi SAW sebelum perang di malamnya Nabi kabarkan kepada para sahabat, Nabi mengatakan ada masra'u fulan, masra'u fulan, masra'u fulan. Nanti si fulan nanti akan wafat di sini, si fulan akan wafat di sini, si fulan akan wafat di sini. Maka keesokan harinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengecek apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihat, Umar melihat ternyata tidak melihat sedikit pun. Umar mengatakan, ma akhta'an Nabi Shallallahu alaihi wasallam qad. Nabi SAW sama sekali tidak salah tatkala beliau menyampaikan di malam hari tentang tempat kematian fulan, fulan, fulan dan fulan. Ini mujizat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi SAW tentang masa depan. Demikian juga dalam perang ini, perang Hunain. Sebelum perang Nabi sudah mengatakan itu nanti semua apa namanya ghanimah buat kita, hasil peperangan buat buat kita. Maka setelah Nabi SAW mendengar berita tersebut, maka Nabi pun membuat persiapan pada kelompok kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka Nabi pun memilih tempat peperangan di antara Mekah dan Hawazin. Jadi Nabi tidak menunggu di Mekah, tapi Nabi agak jalan keluar di antara Mekah dan Hawazin. Itu tempatnya nanti di Hunain. Tempat di Hunain. Alasannya simpel, kata Nabi SAW, kalau kita perang di Mekah, ini banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Nanti bisa saja dia apa namanya menusuk dari belakang. Dia nusuk dari belakang sehingga mencegah bantuan dari penduduk Mekah. Karena orang-orang Mekah ini mereka masuk Islam. Kalau mereka melihat nanti kaum muslimin diserang, mereka bisa berubah. Akhirnya mereka pun menyerang muslimin dari belakang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya kaum muslimin diajak keluar. Perangnya di mana? Di tengah-tengah antara kota Mekah dan kota Hawazin atau kelompok Hawazin. Kemudian kedua strategi yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi membawa semua pasukan yang hadir di Fatu Makkah. Yang hadir di Fatu Makkah tatkala itu sekitar 10.000 pasukan, luar biasa banyak. Kemudian Nabi tambah lagi 2.000 orang. 2.000 orang dari mana? 2.000 tulaqa. Apa itu tulaqa? Tulaqa itu adalah orang-orang yang baru uh, masuk Islam. Karena Nabi SAW tatkala beliau masuk ke kota Makkah, tatkala itu orang-orang kafir semua sudah ketakutan. Maka Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, kalian pergi, kalian bebas, kalian semua dibebaskan olehku. Maka mereka disebut dengan at-tulaqa, yaitu orang-orang tulaqa, orang-orang yang dibebaskan, dan mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ternyata mereka tulaqa ini pun diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pasukan tersebut ada 10.000 pasukan Fathu Makkah dan tambah 2.000 pasukan tulaqa, sehingga jumlahnya cukup besar, yaitu 12.000, dan ini pasukan yang paling banyak yang ada pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama bahas, kenapa Nabi SAW membawa tulaqa? Bukankah ini membahayakan? Bisa jadi nanti di tengah jalan mereka tiba-tiba mereka apa namanya menyerang Nabi SAW atau berkhianat. Maka dijelaskan oleh para ulama, justru Nabi membawa mereka supaya mereka tidak berkhianat. Jadi mereka harus ikut perang, harus ikut perang. Kenapa? Kalau mereka ditinggal, nanti mereka bisa berkhianat atau mereka bisa jadi kembali kembali murtad. Dan benar, tatkala Nabi SAW mengajak mereka berjalan ke kota Mekah, berjalan ke kota Hawazin, mereka itu sebagian mereka akhirnya keislaman mereka masih masih baru sehingga mereka goyang. Sehingga tatkala mereka berjalan di suatu disebut riwayat, mereka melihat ada pohon-pohon yang digantungkan dengan senjata-senjata, satu anwar pohon yang digantungkan sebagai ada senjata-senjata karena mereka mencari keberkahan di pohon tersebut. Maka mereka minta sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Ya Rasulullah, jalan jata anwatin, berikanlah kami pohon seperti yang mereka lakukan itu. Kenapa? Orang-orang tulafo ini mereka ingin punya pohon yang senjata-senjata mereka bisa digantungkan di pohon-pohon tersebut. Kenapa? Mencari keberkahan di situ di pohon tersebut. Maka tatkala itu Nabi pun menegur mereka. Nabi mengatakan, Subhanallah, hada kama qala Musa.
Qala qaum Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Allah, wahai Musa, jadikan kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya pohon-pohon yang digantungi dengan senjata-senjata di sana itu seperti ilah, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ditulisnya demi Allah, la tarkabunna sunnata man kana qablakum. Kata Nabi SAW, kalian benar-benar mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Artinya saya ingin sampaikan di sini bahwa tulako mereka diajak, kenapa keislaman mereka ini masih masih goyang, sehingga mereka harus dibimbing, jangan sampai mereka dilepas, akhirnya mereka murtad, akhirnya malah berkhianat. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi pemilihan tempat, jumlah pasukan, kemudian beliau membawa tulako sekitar 2.000, jadi pasukan menjadi 12.000. Yang dilakukan juga oleh Nabi SAW, akhirnya Nabi menambah senjata. Nabi membawa tambahan senjata peperangan. Nabi membawa senjata peperangan, di antaranya Nabi minjem sama Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah tatkala itu masih syirik. Maka tatkala itu Sofwan punya senjata yang sangat banyak, senjata peperang, entah baju perang atau senjata-senjata yang lainnya. Maka Nabi pun pergi kepada Sofyan, Nabi mengatakan, saya mau ambil pinjam senjata-senjata engkau. Maka ketika itu Sofwan nanya, Agosban ya Rasulullah, Agosban ya Muhammad. Apakah kau ambil ini secara cuma-cuma? Artinya kau rampas dari saya. Ternyata Nabi mengatakan, bal ariyatun madmunah. Tapi ini saya pinjam dengan jaminan. Bayangkan. Bisa saja ketika itu sebenarnya Nabi ambil aja, tapi Nabi tidak ambil. Nabi mengatakan ini saya pinjam, nanti saya kembalikan. Dan benar, Nabi akhirnya kembalikan nanti pada akhir peperangan. Dan ternyata setelah itu ada barang pinjaman yang hilang. Nabi ada barang yang hilang. Dan tapi ketika itu Sofwan mengatakan, Ana yaum ya Rasulullah fil Islam arqab. Kata dia, aku sekarang lebih tertarik kepada Islam daripada kau ganti barangku yang hilang. Karena Sofwan tatkala itu masih masih kafir. Nanti setelah perang Hunain nanti baru dia masuk masuk Islam. Jadi tatkala ada senjata yang dipinjam yang dihilangkan oleh kaum muslimin, maka Sofwan mengatakan tidak, nggak masalah hilang. Yang penting saya sekarang sudah suka dengan agama Islam. Islam lebih penting daripada senjata-senjata yang hilang tadi. Kemudian di antara motivasi strategi juga tadi Nabi menyebutkan di awal tadi saya sebutkan, Nabi menyebutkan itu nanti barang-barang yang mereka bawa banyak-banyak orang-orang kafir itu menjadi barang ghanimah kita, harta rampasan rampasan kita. Ini strategi Nabi SAW. Saya ulang, yang pertama, Nabi pilih tempatnya tidak di Mekah tapi Nabi harus keluar. Kemudian yang kedua, Nabi mengumpulkan pasukan yang sangat banyak. Di antara pasukannya adalah para tulako, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi sengaja bawa mereka supaya mereka tambah kokoh keislaman mereka, supaya mereka ingin harus berperang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka ditinggal, mereka bisa saja murtad dan bahkan bisa berkhianat, sehingga mereka pun dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tatkala itu pasukan muslimin sangat banyak, sekitar 12.000 orang. Kemudian di antara strategi Nabi SAW, Nabi bawa senjata yang banyak. Persiapan Nabi SAW, Nabi bawa senjata yang sangat banyak. Bahkan Nabi pun pinjam sama Sofwan bin Umayyah, yang tatkala itu Sofwan adalah seorang yang masih kafir. Kala itu Nabi tidak rampas, tapi Nabi pinjam. Nanti di akhir peperangan, Nabi pun mengembalikan pakaian tersebut atau baju besi atau senjata yang dipinjam dari Sofwan bin Umayyah. Ya mas, semoga semua taala. Maka kaum muslimin pun keluar tanggal 8 Syawal. 8 Syawal, 6 Syawal, tahun 6 Syawal, tahun 8 Hijriah. Kaum muslimin pun berjalan keluar dengan 12.000 pasukan dan sampai di Hunain sekitar tanggal 10 Syawal. Tanggal 10 Syawal. Eh, dalam perjalanan tersebut, jamaah semua taala, terjadi suatu peristiwa yang menyedihkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu mereka tertimpa penyakit ujub. Mereka tertimpa penyakit ujub. Kisah ini diriwayatkan oleh Rabi bin Anas, disebutkan bahwasanya qala rajulun yauma Hunain lan nuglabal yaumin qillah. Tatkala mereka berjalan sampai di Hunain atau di tengah-tengah perjalanan, ada seorang di pasukan kaum muslimin yang dia mengatakan lan nuglabal yaumin qillah. Jumlah kita ini banyak, kita nggak mungkin kalah dari peperangan. Di sini tatkala Nabi SAW mendengar perkataan ini, Nabi sedih, Nabi khawatir. Nabi mengatakan kok bisa para sahabat ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Ini suatu perkataan yang menjelaskan bahwasanya si pembicara ini dia sedang ujub dengan jumlah. Artinya dia tawakal dengan jumlah pasukan. Dia tidak tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kepada jumlah. Dia merasa bangga dengan jumlah mereka.
Artinya logika dia yang mengatakan ini, kita saja waktu perang Badar kita cuma 300, kita lawan 1000 kita menang. Kemudian tatkala perang Uhud 700 lawan 3000 bisa bertahan. Apalagi sekarang pasukan kita 12.000, maka kita pasti menang. Lan nuglabal yaumil qillah. Kita tidak akan kalah karena pasukan kita sedikit. Nah, perkataan ini akhirnya membuat Nabi SAW akhirnya kecewa, atau Nabi SAW bersedih. Kenapa? Ini bahaya perkataan seperti ini. Perkataan yang bisa membuat runtuh keimanan seorang. Kenapa? Tawakalnya akhirnya yang harusnya tadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu pada jumlah kaum kaum muslimin. Sehingga mereka berperang bukan tawakal kepada Allah, tapi berperang karena jumlah. Maka ini membuat hati Nabi SAW pun akhirnya bersedih. Dan inilah peristiwa ini, tragedi atau kekecewaan ini pun diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Rasulullah dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan di beberapa peperangan. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Tapi pada hari Hunain, pada perang Hunain, kalian takjub dengan jumlah kalian. Falan tughni ankum syai'an. Padahal jumlah tersebut tidak bisa bermanfaat bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian Allah mengatakan itu tidak akan bermanfaat bagi kalian jumlah tersebut, dan bumi ini nanti yang luas ini akan terasa sempit bagi kalian. Benar. Nanti kita singgung nanti di akhir peperangan kaum muslimin itu akhirnya kalah. Jadi bumi yang luas kata Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadi sempit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma wallaitum mudbirin." Akhirnya kalian pun pergi mundur, akhirnya bercerai berai. Ini disinggung diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peperangan Hunain. Allah mengatakan kalian itu sudah diberikan kemenangan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada perang Hunain kalian buat kesalahan. Kenapa? Kalian takjub dengan jumlah kalian, sehingga kalian tawakalnya bukan kepada Allah tapi tawakalnya kepada jumlah. Maka tawakal kalian, ujub kalian itu akhirnya tidak memenangkan kalian, justru membuat kalian rugi. Akhirnya apa? Bumi yang luas tadi berdalam pepohonan akhirnya menjadi sempit. Kalian yang jumlahnya banyak akhirnya menjadi sempit, akhirnya kalian mundur, tercerai berai. Tatkala Nabi dengar hal tersebut, perkataan mereka, lanu global yaum min qillah, kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak, atau kita sedikit, kita tidak mungkin kalah. Maka tatkala itu Nabi SAW pun berdoa terus, Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pertolonganmu kepadamu sehingga aku berperang. Nabi mengucap hal-hal itu berulang-ulang, dan ini dilihat oleh Suhaib radhiyallahu taala anhu. Suhaib mengatakan, saya lihat Nabi mengucapkan hal tersebut berulang-ulang. Nabi artinya Nabi berzikir meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Nabi tidak pernah seperti ini. Tapi saya, kata Suhaib, saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Saya bacakan hadisnya. Suhaib mengatakan karena Rasulullah SAW yuharriku syafataihi ayyama hunan bi syai'in lam yakun yaf'aluhu qabla dhalik. Kata Suhaib Ar-Rumi, di hari perang Hunain Rasulullah SAW menggerakkan kedua bibirnya yang belum pernah beliau melakukan sebelumnya. Qala, maka saya berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nabiyyan kana fi man kana qablakum a'jabatu ummatuhu, faqala lan yaruma haula'i syai'un." Kata Nabi SAW, dahulu ada seorang nabi yang dia itu takjub sama jumlah kaumnya, atau dia takjub sama umatnya. Maka tatkala itu pun dia berkata tidak akan ada musuh yang bisa menyerang mereka. Ada nabi begitu. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada dia dengan mengatakan an khuyyirahum baina ihda thalath. Hendaknya engkau memberi satu dari tiga pilihan terhadap mereka. Gara-gara perkataan begitu akhirnya Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi tersebut. Allah mengatakan kau hanya punya tiga pilihan. Pilihan pertama, iman nusallitu alaihim aduwan min ghairihim fayastabihahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku menjadikan musuh mereka, menguasai mereka lalu menghabisi mereka. Artinya pilih. Pertama, kalian akan dihabisi sama musuh. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, uh, awil ju, atau saya akan timpakan kelaparan bagi mereka. Ketiga, awil maut, atau kematian. Jadi tiga tiga hal, kalian akan diserang oleh musuh sehingga kalian dihabisi oleh mereka. Kemudian yang kedua, ditimpa kelaparan, atau ketiga, kematian. Qala faqalu ammal qatul,
awil ju fala taqata lana. Maka tatkala disampaikan kepada umatnya, umat-umat tersebut mengatakan, kalau kematian dan kelaparan kami tidak kuat, tidak ada kemampuan bagi kita. Walakinnal maut. Kalau al-qatal wal ju, berperang dengan musuh dan juga lapar, kita tidak punya kemampuan. Maka walakinal maut, tapi kita lebih pilih kematian. Qala Rasulullah sallam famata fi thalathin sab'una alfan. Faqala ana aqul an Allahumma bika uhawil wa bika usul wa bika asul wa bika uqatil. Kata Nabi SAW, akhirnya dari ketiga pilihan tadi, berperang, lapar atau mati, akhirnya mereka pilih mati. Dan benar, umat tersebut akhirnya dibuat wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka tatkala itu sekitar 70.000. Maka Nabi ceritakan hal ini. Ada peristiwa seperti ini, ada orang ujub, akhirnya diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan, saya khawatir, atau Nabi mengungkapkan, saya khawatir kaum muslimin pun akan merasakan yang demikian. Sehingga saya pun mengucapkan zikir tadi, saya selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, jamaah semua taala, akhirnya Nabi SAW pun sampai di Hunain, yaitu tanggal 10 Syawal tahun 8 Hijriah. Ternyata mereka sampai di sana karena persiapannya kurang atau mungkin kedahuluan oleh orang-orang Hawazin. Artinya tatkala itu orang-orang Hawazin akhirnya mereka yang menguasai Medan. Akhirnya mereka menguasai Medan. Tatkala kaum muslimin sampai, akhirnya mereka langsung diserang. Diserang secara kaget-kaget, secara tiba-tiba. Yang ini membuat terkejut kaum muslimin tatkala itu. Mungkin karena sebabnya Allah buat demikian. Kenapa? Ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Yang tatkala itu salah satu dari mereka, mereka ujub dengan jumlah mereka. Sehingga di awal peperangan Allah membuat mereka uh, kocar-kacir. Sebenarnya di firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan bahwasanya kalian telah ujub dengan jumlah kalian, padahal itu tidak akan bermanfaat bagi kalian. Maka kalian itu mudbirin. Nanti kalian akan kalah, akhirnya kalian akan bercerai-berai. Dan inilah terjadi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum di awal peperangan. Mereka terkaget-kaget. Kenapa? Mereka melihat pasukan musuh sudah benar-benar menjaga pos-pos atau menjaga tempat-tempat kecil untuk menyerang kaum kaum muslimin. Saya bacakan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, wallahi in kana an-nas la yan'atifuna bi syai'in id faja'athumul kutabat min kulli nahiyatin falam yandurin nasu fi aqabihim fahzamu raji'in. Kata Jabir bin Abdullah, demi Allah, ketika kita sedang bergerak, orang-orang sedang bergerak, tiba-tiba pasukan besar menyerang kita dari segala arah. Luar biasa. Tatkala mereka sedang masuk ke Hunain, tiba-tiba pasukan besar akhirnya menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Mereka tidak sempat menoleh ke belakang, lalu mereka pun mundur melarikan diri. Jadi tidak sempat, tidak siap, dalam keadaan tidak siap, akhirnya mau tidak mau, akhirnya mereka mundur, kaum muslimin akhirnya mundur. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma wallaitum mudbirin." Akhirnya mereka pun mundur kocar kacir. Ini menjelaskan kepada kita pelajaran dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Lihat jumlah mereka banyak, gara-gara tawakal mereka tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka dibuat kocar kacir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita, tidak boleh kita terlalu ujub dengan apa yang kita miliki. Saya lanjutkan, maka tatkala kaum muslimin di awal-awal peperangan akhirnya kalah, kocar kacir, maka di situ orang-orang tulako mereka membuat hal-hal yang aneh-aneh. Tulako tadi apa? Orang-orang yang baru masuk Islam. 2000 tadi. Akhirnya sebagian mereka ada yang kembali kufur. Ada yang kembali kufur. Kenapa? Mereka kaum muslimin kalah di awal-awal peperangan. Akhirnya mending kufur aja. Kemudian yang kedua, ada yang berusaha ingin bunuh Nabi SAW. Bahkan sampai ada yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Yaitu kisah Syaibah ibn Uthman ibn Abi Talha radhiyallahu taala anhu. Tatkala itu dia ingin bunuh Nabi SAW. Dia cerita tatkala itu. Pas saya mau bunuh, tiba-tiba saya lihat ada penghalang, api atau kilat yang menghalangi untuk saya membunuh Nabi SAW. Luar biasa. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu akhirnya saya mundur, maka saya pun dipanggil oleh Nabi SAW. Ya Syaib, udhnu minni Allahumma adhib anhu syaitan. Luar biasa. Nabi panggil, Nabi tidak bunuh. Tapi yang melakukan Nabi, wahai Syaib, Syaib sini, langsung Nabi doakan mudah-mudahan Allah menghilangkan syaitan dari engkau. Nabi tahu perbuatan dia ini perbuatan dari syaitan. Akhirnya dia masuk Islam, bahkan Islam dia menjadi Islam yang baik. Artinya ada sampai gara-gara kan kaum muslimin di awal-awal, sampai-sampai ada pasukan kaum muslimin ada yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Selain itu para tulako juga ada yang mengolok-olok terang-terangan. Ada yang mengatakan la tattahi hazimatuhum dunal bahar.
Ini kaum muslimin ini tidak akan lama peperangan. Kekalahan mereka tak akan berhenti sampai ke lautan. Artinya apa? Ini nggak lama, ini kaum muslimin bakal habis, bakal kalah oleh orang-orang pasukan musuh. Tapi di antara mereka juga ada yang ragu-ragu, ada yang mengatakan la tajbiruha Muhammad wa ashabu. Kalian tidak akan bisa diatasi oleh Muhammad SAW. Jadi ada yang ragu-ragu, ini Muhammad bisa menang nggak ya? Bisa menang nggak ya? Jadi ada yang saya ulang tadi, ada yang akhirnya murtad, ada yang akhirnya ingin bunuh Nabi SAW, ada yang akhirnya mengolok-olok para sahabat, ada yang ragu-ragu. Tapi di sana juga ada yang teguh. Para tokoh mereka yang teguh, contoh seperti Ikrimah bin Mujahal. Dia tatkala ada suara-suara yang tidak benar, dia mengatakan hada laisa biqaulin wa innamal amru biyadillah. Dia mengatakan pernyataan-pernyataan orang-orang itu tidak ada yang benar. Wa innamal amru biyadillah. Semua ketentuan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ila Muhammadin minal amri syai'. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In udila alaihi al-yawm fa inna lahu al-aqibata ghadan. Jika kalah pada hari ini, maka kesudahannya yang baik yang akan mereka raih esok. Artinya ini menunjukkan bahwasanya Ikrimah sangat benar-benar akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah ini di antara tulaqah, yaitu orang-orang mualaf yang baru masuk Islam. Artinya di awal peperangan kaum muslimin kocar-kacir, dalam keadaan kocar-kacir tersebut akhirnya mereka pun justru diolok-olok, bahkan ada yang murtad bagi 2.000 pasukan yang tadi, pasukan-pasukan masuk Islam. Maka tatkala itu semua pun mundur jamaah, semua mundur kaum muslimin. Yang maju cuma satu, yang maju memerangi kaum musyrikin cuma satu, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu disebutkan dalam riwayat Nabi maju, Nabi mengatakan ana nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kata Nabi sambil berteriak, Nabi maju menyerang orang-orang kafir. Nabi mengatakan, saya ini adalah seorang Nabi yang tidak pernah berdusta. Dan saya adalah cucunya Abdul Muttalib. Luar biasa. Orang pada mundur, Nabi sendiri yang maju. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, ilayya ayuhan nas. Ayo manusia ke sini, kumpul sama saya, jangan kabur. Halumu ilayya, mari kumpul ke saya. Ana Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ana Muhammad ibn Abdullah. Saya ini adalah Muhammad ibn Abdullah. Artinya di sini para sahabat mereka tatkala kocar-kacir, Nabi suruh kumpul di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, in hazamu wa rabbil Ka'bah, in hazamu wa rabbil Ka'bah. Wah, apa namanya? Serang mereka, Allahumma nazzil nasrak. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu ya Allah kepada kami. Luar biasa. Nabi SAW adalah orang yang sangat pemberani. Jadi beliau tatkala berperang sebagai pemimpin, beliau tidak di belakang. Kalau zaman sekarang kan orang berperang, pemimpinnya di belakang, dia hanya merintah-merintah doang. Tapi kalau Nabi SAW tatkala berperang, dia tidak di belakang. Justru dia paling depan. Makanya Ali bin Abi Thalib tatkala cerita tentang Nabi SAW, dia mengatakan, kunna idza mahral ba'su ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau perang lagi seru-serunya, lagi pecah-pecahnya, kata Ali bin Abi Thalib, kami mundur di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada orang yang lebih dekat dengan musuh kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, bagaimana akhlak Nabi, yaitu Nabi adalah seorang pemberani. Jamaah semua taala, tatkala tadi Nabi maju, Nabi mengatakan, Ana Nabi la kadhib, Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya seorang Nabi yang tidak pernah berdosa dan saya cucunya Abdul Muttalib. Perhatikan ada perkataan Ibnu Katsir di sini yang luar biasa. Ibnu Katsir mengatakan, lihat, Nabi SAW itu sengaja menyebut namanya. Sehingga orang-orang yang tidak kenal Nabi tahu, oh itu Nabi. Seakan-akan Nabi mancing. Saya ini Muhammad, sini melawan saya. Seperti itu. Saking jagonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking hebatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau kita tahu kita mau dibunuh, kita kan diam-diam, kita nggak akan sebut nama kita siapa. Apalagi kalau kita orang dicari. Nabi kan orang yang dicari untuk dibunuh. Harusnya Nabi diam-diam, mungkin jangan sebut nama beliau. Tapi ini justru tidak. Nabi justru menyebutkan nama beliau. Saya Muhammad. Saya cucunya Abdul Muttalib. Seakan-akan Nabi benar-benar menantang mereka untuk berperang. Ini menunjukkan betapa beraninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Maka tatkala itu Nabi pun berdoa minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin pun akhirnya mulai berkumpul lagi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunain idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah telah memenangkan kalian dalam beberapa peperangan, di medan peperangan yang banyak. Wa yawma hunain idz a'jabatkum kasratukum. Tapi pada perang Hunain, kalian takjub ujub dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a.
Padahal itu tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Jumlah itu tidak akan bermanfaat. Kalau Allah katakan kalian kalah, kalian kalah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daqat 'alaikumul ard." Maka Allah pun jadikan bumi yang luas ini menjadi sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin. Akhirnya kalian pun mundur kocar-kacir, melari daripada musuh. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Kemudian Allah pun menurunkan ketenangan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga kaum muslimin. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah mengatakan kami pun turunkan tentara-tentara yang kalian tidak lihat. Kata para ulama, maksudnya ini adalah para malaikat yang Allah turunkan untuk membela kaum muslimin, untuk memerangi kaum musyrikin yang jumlah mereka 20.000, bayangkan. Jumlah mereka 20.000. Wa adzabal ladina kafaru. Dan Allah mengadab orang-orang yang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan itulah pembalasan bagi orang-orang yang kafir. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha'. Kemudian setelah itu Allah menerima taubat bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, tatkala setelah kocar kacir, dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat kaum muslimin mungkin seperti itu dulu. Kenapa? Ingin beri pelajaran kepada kaum muslimin. Maka jangan ujub dengan jumlah. Nantilah Nabi akhirnya Nabi berikhtiar memotivasi kaum muslimin, mereka berkumpul lagi dan Nabi berdoa, barulah turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Nabi yakin maksudnya akan datang pertolongan, tapi kan Nabi tidak tahu apakah datang atau tidak. Tapi Nabi yakin pasti ada pertolongan. Dan benar pertolongan tersebut akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan malaikat yang terlihat oleh kaum muslimin sebagai penolong untuk membantu kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Dan akhirnya tatkala kaum muslimin dibantu oleh para malaikat, akhirnya kaum muslimin pun akhirnya di akhir-akhir memenangkan peperangan. Luar biasa. Peperangan yang begitu banyak tragedi awal-awal kala dulu, barulah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kaum muslimin akhirnya menang. Maka tatkala itu peperangan, pada singkat cerita, peperangan akhirnya dibenangi oleh kaum muslimin. Kaum musyrikin kocar-kacir, yang tadinya mereka bawa anak, bawa harta, semua ditinggal oleh mereka. Disebutkan oleh para ulama, kaum muslimin tatkala itu yang syahid cuma 4 orang. Cuma 4 orang, di antaranya Aiman ibn Ubaid, kemudian Yazid ibn Zam'ah, Suraqah ibn Harith, kemudian Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu taala cuma 4 orang. Adapun orang-orang musyrikin 70 orang. 70 orang mereka yang meninggal dari kelompok orang Hawazin. Akhirnya jamaah semua taala, akhirnya tatkala mereka kocar-kacir, akhirnya mereka meninggalkan harta-harta mereka, anak-anak mereka sebagian, akhirnya mereka pun lari. Mereka lari kemana? Ke Taif. Mereka lari ke Taif dan akhirnya mereka meninggalkan harta-harta yang sangat banyak dan juga wanita-wanita yang sangat banyak. Makanya disebut oleh para ulama, wanita tawanan di tatkala itu didapati oleh kaum muslimin 6.000 wanita tawanan. Bayangkan 6.000. Kemudian lebih dari 24.000 onta. Lebih dari 24.000 onta. Kemudian lebih dari 40.000 kambing. Allahu Akbar, 40.000 kambing. Mereka dapat tatkala itu. Kemudian 4.000 uqiyah perak. 4.000 uqiyah perak. Ini semua gonima didapati oleh kaum muslimin tatkala perang Hunain, tatkala mereka semua kabur. Luar biasa. Ini sesuai dengan perkataan Nabi tadi. Nabi mengatakan itu nanti gonima yang kita akan dapatkan. Dan benar, di akhir peperangan Nabi dapat gonima-gonima tersebut. Yang awalnya Nabi kalah di awal peperangan. Tapi karena itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun mendapati ghanimah yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang Hawazin mereka pun kabur, akhirnya mereka pergi ke Taif, mereka jadikan Taif sebagai benteng mereka. Akhirnya nanti mereka sembunyi di sana berapa lama. Kemudian Nabi pun mengumpulkan ghanimah-ghanimah tersebut. Nabi tidak langsung bagi. Nabi akhirnya kumpulkan ghanimah itu di suatu tempat namanya Ji'rana, yaitu tempat mikot. Kalau kita dari Mekah bisa, kalau orang mau umrah biasanya juga bisa ngambil mikot dari Ji'rana. Tempatnya lumayan jauh dari kota Mekah. Disimpan di situ dulu semua uh, gonima-gonimanya. Kemudian setelah itu Nabi SAW melanjutkan serang mereka ke kota Taif. Yang nanti singkat cerita mereka di sana dikepung sekitar 20 hari. Mereka dikepung sekitar 20 hari, baru setelah itu Nabi SAW pulang lagi ke Jirana, baru Nabi membagi-bagi gonima-gonima yang Nabi dapatkan di perang Hunain. Inilah zaman semua taala kisah ringkas. Tentunya kalau kita baca secara detail sebenarnya banyak kisah-kisah yang menarik untuk kita dalami bagaimana kejadian-kejadian di perang tersebut, tapi ini karena waktu terbatas maka hanya singkat kisah ringkas. Yang penting kita memahami bagaimana peristiwa yang paling penting yang kita bisa harus tahu tatkala perang Hunain itu
pelajaran yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, itu bahayanya ujub, bahayanya tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita jamaah semua taala. Ujub ini sangat bahaya, ujub sangat bahaya. Ujub itu adalah kata para ulama bentuk kesyirikan kita kepada diri kita sendiri. Ujub itu adalah kesyirikan kita kepada diri kita sendiri. Tatkala itu para sahabat ujub kepada jumlah. Mereka tawakal kepada jumlah. Maka kita pun jangan bersifat demikian jemaah. Terkadang tatkala kita merasa mampu melakukan ini, mampu melakukan itu, akhirnya timbul sifat ujub pada diri kita. Yang ini bahaya, bisa membinasakan diri kita. Makanya di antara hal yang membuat binasa Qarun kenapa ujub? Adalah ujub. Dia bangga sama apa yang dia miliki. Innama utitu ala ilmin indi. Kata dia, ini semua hal yang saya dapatkan, semua dari saya. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya jamaah semua taala bahaya kalau seorang dia mencapai kesuksesan, mencapai puncak kesuksesan yang dia raih, kemudian mengerikan kalau dia ditanya-tanya, dia di podcast misalnya diwawancarai. Kemudian, Pak, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Dia jawab, ya karena saya begini, karena saya begini, sehingga dia lupa nyebutin Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang seperti ini. Ucapkan dulu ini min fadlillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mudahkan saya untuk bisa seperti ini. Terkadang orang lupa mengucapkan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia mengesahkan kepada orang ini semua hasil usaha usaha saya. Maka ini bahaya. Jangan sampai seperti seperti itu karena itu ujub, hal yang sangat membinasakan. Kemudian juga tawakal jamaah. Kalau kita melakukan suatu hal apapun, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang tawakal sama orang. Contoh misalnya kita mau kerja atau mau mendaftar kerja misalnya atau proyek, kita punya orang di dalam, tawakalnya sama orang dalam. Kita tidak tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ada orang berobat, dia tahu dokter ini pintar, dokter ini hebat memang. Sampai kata muncul di mulut dia, kalau tidak sama dokter ini susah sembuhnya. Ini tidak boleh seperti ini. Ini tawakalnya bukan kepada Allah tapi tawakalnya kepada kepada dokter. Makanya di antara hal yang menyebabkan seorang itu tidak bisa masuk surga dalam ada masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu karena tawakalnya tidak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini disebutkan di antara hal yang bisa membuat orang tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu tatkala seorang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dia minta ruqyah. Minta ruqyah hukumnya boleh-boleh saja. Tapi tatkala seorang minta ruqyah, maka orang ini bisa terhalangi, bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apakah dosa? Tidak. Tapi karena minta ruqyah itu membuat seorang tawakalnya tidak kepada Allah, tapi tawakalnya terkadang kepada si peruqyah. Apalagi memang peruqyahnya itu jago. Maka dalam Islam, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan orang yang minta ruqyah, dia terhalangi untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa atau kenapa tidak dosa, tapi tawakal dia berpindah, yang harusnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia serahkan kepada si peruqyah. Apalagi dia benar-benar sandarkan, ini lebih bahaya lagi. Tapi kalau sekedar minta saya tidak boleh. Apalagi benar-benar tawakal kepada si peruqyah tersebut. Intinya yang saya sampaikan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah yang sangat agung. Maka ibadah tersebut harusnya kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal di dunia ini yang harus kita lakukan. Maka tatkala kita melakukan hal-hal tersebut, entah perkara apapun itu, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar, kemudian kita hasilnya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tawakalnya kepada diri kita sendiri. Ini banyak seperti itu. Akhirnya tawakal kepada diri sendiri, merasa mampu, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi kebaikan dari diri kita. Tinggal Allah mengatakan kun, maka terjadi, semua akan terjadi. Maka apapun aktivitas kita dari awal bangun tidur sampai mau tidur kembali, coba serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak doa-doa diajar oleh Nabi, ini adalah bentuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jamaah semua taala, ini bisa kami sampaikan berkaitan dengan kajian pada sore hari ini berkaitan dengan perang Hunain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Saya kembalikan kepada Dokter. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Ustadz Gigi. Jadi kita sama-sama sudah mendengarkan kisah tentang Perang Hunain ini, juga tentang beberapa hal yang bisa diambil pelajaran untuk kita semua. Baik, kita masuk ke acara diskusi, Ustadz ya. Untuk pertama saya memberikan kesempatan pada teman-teman yang present. Di sini ada Ustadz, ada saudara kita, saudara Chef Muhawan ya. Tafadhol, Pak Chef Assalamualaikum Muhawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga Ustaz dan keluarga Amin, amin, sehingga amin. kita dapat
mendapatkan ilmu dan faedah ilmu yang banyak dari Ustadz, insya Allah. Ustadz, terkait dengan perang Hunain ini, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, mungkin ini saya pernah membaca dalam satu tulisan, adanya pemakaian dabbabah dan manjanik dalam peperangan Hunain. Ini maksudnya apa? Yang kedua, tadi kan dikatakan bahwa pasukan Huzain itu apa, eh, kocar-kacir dan lari ke Taif ya. Hmm. Dan apakah itu, saya ingin ingin ini aja Ustadz, penjelasan bahwa apakah masyarakat yang dulu pernah membenci dakwahnya Rasulullah di Taif, apakah yang dimaksud juga bagian dari pasukan itu Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Oh ya, Jazakumullah khairan. Yang pertama berkaitan dengan manjanik. Manjanik itu apa ya? Katapel. Jadi kayak apa namanya dalam bahasa Arab manjanik itu seperti katapel yang besar biasanya dilempar kemudian ditembakkan kepada apa namanya ke musuh. Wallahu alam itu dibuat oleh mereka atau tidak dalam perang saya kurang secara detail untuk membaca hal tersebut. Tapi itu memang beberapa peperangan Nabi menggunakan hal tersebut manjanik. Menjadi adapun dabbaba wallahu alam saya kurang paham. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua berkaitan dengan apa tadi? Apakah pasukan-pasukan kaum muslimin, pasukan kaum kafir yang mereka akhirnya yang kabur ya tadi, yang kabur dari coba ulang tadi pertanyaan saya lupa. Yang kedua, Ya, jadi kan waktu itu kan dipukul mundur itu pasukan ya. Hmm, kaum kafir itu dan banyak berlarian ke daerah Taif gitu. hmm. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah yang pasukan kafir saat itu yang lari ke Taif itu juga Pak juga merupakan masyarakat Oh ya, yang membenci dakwahnya Rasulullah ketika Rasulullah datang ke ya. Taif Ya. itu? Nah, pertanyaannya bagus secara umum. Eh, itu kan Mekah. Nah, sekitar Mekah itu banyak kabilah-kabilah, ke Bani Nasr, itu semua dari Taif kebanyakan. Makanya Bani Sa'ad juga ikut dalam peperangan tersebut. Dia gabung dalam peperangan apa namanya? Hunain. Dia bergabung di bagian kaum musyrikin. Saat itu uh, Sa'diyah yaitu wanita yang pernah menyusui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka benar itu sebagian dari orang-orang Taif yang mereka benci sama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu sebelum Nabi berhijrah kota Madinah, Nabi kan hijrah dulu ke kota Mekah, kota Taif. Yang akhirnya Nabi pun dihinakan, dilempar-lemparin sama orang-orang Taif. Nah, ini semua bagian dari orang-orang itu yang mereka benci sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti pada akhirnya mereka berkumpul sama orang-orang yang di Hunain dengan Hawazin tadi, akhirnya menyerang kaum muslimin. Nah, kalau mereka diserang oleh kaum muslimin, akhirnya mereka kocar-kacir, mereka semuanya akhirnya sembunyi di kota Taif. Mereka sembunyi di kota Taif. Nanti ya, cerita ini selanjutnya mungkin pada ustadz yang lain. Akhirnya mereka nanti dikepung selama 20 hari. Tidak keluar-keluar. Akhirnya Nabi pun mundur. Akhirnya Nabi pun mengurusi gonima-gonima yang tadi ada di Ji'rana. Mungkin seperti itu. Jadi benar mereka adalah orang-orang yang tidak suka sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menzalimi Nabi tatkala Nabi hijrah ke kota Taif. Allah Taala alam. nah, baik. Selanjutnya ada yang raise hand juga nih. Ini Ahwat apa Ikhwan nih? Muna Primasran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munafri Masran dari Tulutoli, Sulawesi Tengah. Silakan. Saya mau bertanya, Ustadz, ada orang yang memang dia terlahir itu darinya awalnya memang sudah Muslim memang ya, dari keluarga Islam. Dia mengatakan, Ustadz, bahwa kita yang terlahir sebagai Muslim ini bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah, tapi memang dari sananya memang sudah Muslim. Jadi dibilang kita bukan bukan orang yang seperti yang lain gitu, mendapatkan taufik dari Allah. Jadi maksudnya itu kita Islam ini memang karena memang kita sudah Islam gitu. Jadi bukan dari Allah begitu, maksudnya bukan taufik dari Allah gitu. Nah, itu bagaimana itu Ustaz menyikapi pemahaman orang-orang seperti ini gitu. Ini mungkin apakah itu termasuk syirik juga gitu Ustaz? Terima Ya, kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jawaban tentang masalah ini, kalau kita lahir dari Islam, terus kenapa? Apa masalahnya? Misalnya kita dilahirkan kemudian dari Islam, bukan dari Allah. Enggak lah, semua kebaikan, semua hidayah itu dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tatkala kita dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita dalam keadaan Islam, nah itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya hadiah, hidayah itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun terlahir dari orang tua kita, kita sudah Islam, maka itu pun hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang memang mereka memahami begini, orang kalau masuk Islam itu harus murtad dulu, pura-pura mengesankan tidak kenal Allah dulu. Ada memang keyakinan seperti ini. Ini bahaya yang seperti ini. Jadi kita Islam ini Islam bawaan, kita bukan Islam hidayah. Terus gimana Islam yang benar? Murtad dulu, kemudian benar-benar meyakini Tuhan ada, baru syahadat seperti itu. Mereka biasanya berdalil dengan perkataan dengan kisah Nabi Musa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim mengatakan Nabi Ibrahim lihat matahari, lihat rembulan dan seterusnya. Terus Nabi Ibrahim mengatakan ini bukan Tuhan saya, tapi Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang salah. Tatkala itu Nabi Ibrahim tidak sedang mencari-cari Tuhan, tapi Nabi Ibrahim sedang berdiskusi dengan umatnya. Tuhan itu harus begini begini. Kalau gitu matahari bukan Tuhan. Bulan juga Tuhan tuh begini-begini, kalau gitu bulan juga bukan Tuhan, apalagi bintang, bintang begini-begini, bintang itu Tuhan, berarti Tuhan ini semua bukan Tuhan. Nah, itu bukan menjelaskan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tidak. Tapi Nabi Ibrahim sedang mendiskusi mereka sehingga Nabi ingin menjelaskan kepada mereka itu bukan Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka tatkala menjelaskan tentang Islam tuh harus cari Tuhan dulu, mereka berdalil dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini semua salah, tidak benar. Kita lihat betapa banyak anak-anak lahir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tidak pernah menjelaskan ini bukan hidayah dari Islam, ini bukan hidayah dari Allah, tapi hidayah dari siapa? Kalau bukan dari Allah, terus dari siapa lagi? Maka itu tidak benar. Sekarang kalau dia mau dari hidayah Islam dari lahir itu nggak masalah. Itu semua juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan oleh Allah dari orang tua kita dalam keadaan muslim. Di sana banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Tadi saya lupa perkataan yang tadi, pertanyaan pertama berkaitan dengan manjanik. Ini saya baru dapati ternyata manjanik itu nanti di tatkala Taif. Jadi tatkala nanti orang-orang Hawazin mereka sembunyi di Taif, mereka membuat benteng-benteng, akhirnya kaum muslimin sulit untuk menyerang mereka. Akhirnya mereka buat manjanik. Manjanik itu seperti katapel besar. Jadi katapel untuk melempar batu ke daerah Taif. Itu namanya manjanik. Nanti jadi dilakukan oleh para sahabat dan Nabi SAW tatkala mereka serang kota Taif kurang lebih sekitar 20 hari. Allah taala alam. Jazakallahu khair. Baik, jazakallah Ustaz. Selanjutnya sambil kita menunggu penanya lain, kita bacakan dulu penanya dari yang lewat ini ya, lewat chat. Dari Fahri Ahmad Projokusumo. Ustadz, bagaimana membedakan atau membatasi antara ujub dan memotivasi diri sendiri? Contohnya dengan mengatakan bahwa diri saya lebih baik daripada orang lain. Jika orang yang bisa berhasil, maka kenapa saya tidak bisa, gitu ya? Kenapa saya bisa tidak lebih sukses, gitu kan? Apakah motivasi diri seperti ini eh, dianjurkan dalam Islam? Bagaimana Islam mengajarkan untuk meningkatkan motivasi diri? Apa ada Ustadz? Motivasi yang diajarkan oleh Nabi SAW itu dalam hadis Nabi menyebutkan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata Nabi SAW, berusahalah cari apa yang bermanfaat bagimu, kemudian minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita motivasi diri kita, kita harus cari yang bermanfaat, itu nggak masalah, boleh. Tapi jangan lupa harus ada keterkaitan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan saya pasti bisa, pelupakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ujub. Tapi kalau kita bilang saya pasti bisa, insya Allah Allah tolong saya. Maka kalau kita berusaha nanti kita akan nikmat dengan hal tersebut. Kalau kita akhirnya dapatkan, kita tahu oh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gagal, kita akan mengatakan oh berarti ini bukan takdir saya. Seperti itu. Makanya seorang kalau dia sandarkan kepada Allah, dia akan tenang hidupnya. Misalnya ada proyek, ada misalnya ada temannya bisa bahasa Arab, dia nggak bisa, saya pasti bisa. Tentu dengan pertolongan Allah. Ini bukan ujub, makanya ini bukan ujub namanya, tapi dia sedang memotivasi diri sendiri dengan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengatakan gini aja kok saya bisa, tanpa ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyadarkan kepada dirinya, itulah yang dinamakan ujub. Jadi pembedanya adalah ada keterkaitan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya menyadarkan kepada diri sendiri, itulah ujub. Jadi tipis-tipis, hanya kita sama Allah yang tahu. Hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wallahu taala alam.
Baik. Sambil menunggu yang lain, Ustadz, jika kita sudah berusaha, kemudian kita bertawakal ya dengan apa yang kita usahakan. Nah, sekarang kapan sih kita mengatakan bertawakal dan kapan kita itu apa namanya berputus asa gitu ya? Bedanya di mana? Kita menyerahkan diri pada Allah setelah berusaha gitu, tapi kita juga uh, mencukupkan diri dengan ya udah tawakal. Padahal sebenarnya itu kita tidak berusaha lagi gitu, tidak maksimal usaha kita. Jadi tidak berusaha maksimal tapi menyatakan ini tawakal gitu. Gimana, Ustaz? Eh, eh, Tawakal itu ada prosedurnya, ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Tawakal itu tidak hanya diam. Tawakal itu kalau bukan hanya diam, tapi tawakal itu harus dengan ikhtiar. Seperti Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi SAW, kalau kalian tawakal dengan tawakal yang benar, maka kalian itu akan diberikan rezeki seperti burung. Yang mana burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Oke, kita pahami ya di sini. Nabi mengatakan, tawakal yang benar itu seperti burung. Apa yang dilakukan oleh burung? Ternyata burung keluar, cari. Tidak hanya diam. Dia berusaha. Burung nggak kuliah. Otaknya tidak secerdas kita, tapi dia keluar untuk cari makanan untuk dia dapati. Nah, setelah dia keluar, baru dia dapatkan di sekitar tersebut. Maka tatkala Nabi menyatakan kita harus tawakal yang benar, maka tawakalnya seperti burung. Oke, kalau tawakal yang burung seperti apa? Misalnya kita ingin cari rezeki, maka kita harus pelajari cari-cari rezeki itu seperti apa, bagaimana sebab-sebab mendapatkan rezeki, apakah kita harus mengupgrade skill kita atau apa yang lainnya. Kita berusaha untuk mencari rezeki tersebut. Nah, setelah kita mencari rezeki tersebut, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala dapat ataukah tidak. Saya sering contohkan begini, jemaah. Misalnya kita hari ini kita kerja. Misalnya yang yang memang hasil dicari misalnya ojol, ojol. Dari rumah dia sudah niatkan saya harus cari rezeki, saya mau cari nafkah. Akhirnya dia keluar berusaha, nyari terus. Nah, dalam pencarian tersebut dia harus serahkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampaknya apa? Nanti kalau dia cari, akhirnya nggak dapat. Misalnya cuma dapat 50.000, dia pulang. Cuma dapat segini. Dia akan yakin, oh ini rezeki saya dari Allah cuma segini. Kenapa saya sudah berusaha, saya sudah prosedural. Tapi ternyata rezeki saya cuma segini. Ini namanya tawakal yang benar. Nanti besok dia keluar lagi. Dia narik lagi. Akhirnya dapat dapat masukan akhirnya 1 juta. Nah, itu 1 juta itu dari ikhtiar dia dan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pulang dan mengatakan, "Oh, ternyata rezeki saya segini ya, alhamdulillah." Jadi, mau tidak dapat, mau dapat, kalau kita sudah serahkan kepada Allah tawakal kita dan kita berusaha prosedural, itulah yang disebutkan dengan tawakal yang benar. Jadi tidak hanya bukan malas-malasan. Ente kenapa nggak kerja? Akan rezeki dari Allah Subhanahu. Enggak. Umar bin Khattab dulu kerja, jamaah. Umar bin Khattab dulu berganti-gantian sama temannya di zaman Nabi. Misalnya hari ini temannya pergi ngaji sama Nabi SAW, Umar kerja. Nanti di sore hari temannya pulang, tukar-tukar informasi. Setelah itu besok gantian Umar yang ngaji, temannya yang kerja. Jadi itu namanya tawakal seperti itu. Jadi harus ada ikhtiar. Sama seperti kita makan. Kita tahu kita pasti kenyang. Tapi kalau mau kenyang kan harus harus makan. Kalau kita nggak makan ya kita nggak kenyang. Nah, seperti itu kalau kita mau cari rezeki maka keluar dan kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya seperti apa. Kalau tidak dapat hasilnya ya berarti itu takdir Allah. Tapi kalau dapat hasilnya maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhtiar prosedural dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tawakal yang benar. Wallahu taala alam. Nah, jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita yang raise hand ya. Ini mungkin Akhwat Leli. Apa ada untuk bertanya langsung? Naam, jazakallah khairan kepada co-host Dr. Surahman. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Ana ingin bertanya tentang perang di Taif. Ini kan pasukan dari Malik bin Auf ini kan melarikan diri ke Taif. Ini jarak waktunya kan tidak terlalu lama ya Ustadz. Itu mereka bisa membangun benteng-benteng. Terus mereka juga maksudnya menguasai di Taif. Apakah memang di Taif itu
bersahabat dengan kaumnya Malik atau bagaimana kok sampai bisa membangun benteng-benteng di sana. Terus yang pertanyaan yang kedua, apakah melalui perang Taif ini orang-orang di Taif ini masuk Islam? Terus yang pertanyaan ketiga, ini kan ada siasat Rasulullah yang untuk menebangi pohon anggur. Padahal kan kalau perang kan tidak boleh merusak tumbuhan. Itu bagaimana Ustadz? Jazakallah Ah, khairan. oh, dalam ini semua pertanyaan bagus semua, tapi berkaitan dengan perang Taif. Kalau saya cerita sekarang nanti gak seru, nanti insya Allah di pertemuan berikut tentang Taif. Jadi intinya kenapa mereka bisa bikin benteng karena memang sudah persiapan itu sudah ada memang di Taif. Jadi karena sebagian pasukan yang menyerang Nabi itu memang mereka juga dari orang-orang Taif seperti itu. Allahu alam, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya dok, insya Allah dokter. Allahu alam. Mohon maaf. Tadi ada salah Ustadz satu mau ya, silakan silakan Ustadz boleh. untuk ya tentang untuk apa namanya mentaati pemimpin ya Ustadz Hmm. saat perang itu kan tidak boleh untuk mundur. Tapi bagaimana bila pemimpin itu kan kita tidak boleh melarikan diri dari peperangan. Tapi kalau memang sudah terdesak sekali seperti pas awal-awal gitu ya Ustadz, pas awal kan di perang Hunain ini kan kaum muslimin kan diserang mendadak jadinya kan kalah kocar-kacir dan juga karena penyakit ujub itu. Itu kalau lari dari peperangan juga termasuk mendapatkan laknat Allah atau bagaimana Ustadz? Hadis itu yang hadis Nabi mengatakan min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar itu atau yaumaz zafar, yaitu lari dari peperangan. Maksud hadis ini kata para ulama kalau tanpa udur, tadi ada apa-apa, tidak ada angin, tiba-tiba di tengah peperangan akhirnya kabur. Ini kan atau mungkin dalam perjalanan lagi butuh-butuhnya pasukan akhirnya mereka kabur dengan alasan yang lain. Ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Tapi kalau hadis tadi berkaitan dengan peperangan terdesak tadi seperti kaum muslimin dalam peperangan akhirnya mereka harus mundur, ini justru maka harusnya mereka harus mundur. Kalau mereka merasa itu manfaat seperti itu, maka mereka harus mundur. Jadi perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala di perang Hunain itu bukan menyalahi aturan, bukan menyalahi sabda Nabi SAW, tapi memang kondisi yang mendesak membuat mereka mundur. Artinya sabda Nabi yang menjelaskan bahwa tidak boleh dari peperangan itu kalau tanpa udur bagi orang-orang yang mereka berkhianat. Tapi kalau memang sudah masuk dalam peperangan, kemudian akhirnya terdesak harus mundur, maka bukan masuk dalam hadis tersebut. Allahu alam, Bu. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ya kan? Tadi ada salah satu pertanyaan tapi saya juga menarik nih pertanyaan dari Bu Leli tadi tentang apakah boleh dalam perang itu kita menghancurkan infrastruktur. Tadi kebun-kebun anggur katanya ditebangi itu, itu bagaimana tuh Ustaz? Allahu alam, saya belum baca, belum Oh secara ya, detail, Bu, Pak, Pak Dokter. Allah. baik baik, baik. Tadi menarik Eh, juga karena Iya. Itu nanti pas memang untuk strategi Nabi SAW agar mereka keluar dari Taif. ya. Mungkin itu ada maslahat di situ, mungkin Nabi harus buat begitu supaya mereka keluar. Akhirnya mereka nanti menyerahkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu yang mungkin titik balik dari kemenangan kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa taala memang memberikan bantuannya adalah keteguhan Rasulullah sebagai pemimpin. Ketika eh, pasukan muslim diserang pada awal-awal, justru yang maju ada Rasulullah. Nah, ini apakah ini juga salah satu suri toladan untuk kita bahwa seorang pemimpin ini eh, tidak boleh lari gitu ya, harus di depan. Gimana Ustaz mengenai seperti ini? Allah alam, para ulama terkala mereka menjelaskan akhlak Nabi, Pak Dokter. Nabi itu mujizat akhlaknya, benar-benar mujizat. Di antara mukjizat akhlak Nabi itu banyak. Salah satunya ini keberanian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ceritakan keberanian Nabi ini bukan orang-orang orang penakut, justru pemberani seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib dalam banyak peperangan, kalau peperangan itu kan ada namanya apa namanya uh, duel, ada duel-duel. Jadi sebelum peperangan biasanya ada terjadi duel itu antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Yang biasanya duel itu akan menjadi patokan. Kalau siapa yang menang duel biasanya yang menang peperangan. Nah, yang sering maju duel itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, tatkala Ali cerita tentang Nabi, Ali mengatakan kunna idal mahral ba'su ittaqoi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kalau lagi perang, lagi berkecamuk, kita mundur di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi saya rasa nggak semua orang bisa seperti itu. Nggak semua orang bisa. Sekali lagi Nabi itu apa namanya ya?
mukjizat akhlaknya. Makanya orang sulit untuk menerima meniru Nabi secara detail seperti itu. Mungkin kita bisa niru, tapi kita mungkin nggak bisa sampai ke depan seperti itu. Banyak sekarang pemimpin kan nggak bisa di depan, dia hanya di belakang. Tapi wallahu alam itu bukan bukan mungkin bukan suatu keharusan kita harus di depan seperti Nabi Muhammad SAW, karena kalau kita meniru Nabi secara sempurna tidak akan ada yang mampu, karena itu mujizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu alam. Jazakallah Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan di chat dari dari Rana ya, mungkin iya, Ikhwat ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, jika anak saya hanya mau kuliah di PTN tertentu dan hanya mau prodi tertentu, tidak mau ke tempat lain, apakah itu termasuk ujub terhadap diri sendiri? Dan apakah boleh saya berdoa kepada Allah untuk meminta apa yang anak saya minta? Ya, seperti anak yang meminta apa yang anak saya minta. Syukran jazakallah khairan. Jadi jamaah sekalian, definisi ujub itu adalah kita menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada diri kita, kepada diri kita. Misalnya kita hasil kita ingin melakukan sesuatu, kita tidak bersandar kepada Allah, kita hanya bersandar kepada diri kita, itulah kita ujub. Atau misalnya kita membuat sesuatu hal, kita misalnya punya proyek, akhirnya proyek itu berhasil, akhirnya kita bangga-bangga dengan hasil tersebut, tidak memuji Allah, itulah bentuk ujub. Nah, sekarang ada kasus, ada orang, ada adik mau mau kuliah dan dia pengen jurusan itu terus dan diminta itu bukan ujub, itu keinginan dia yang harus karena dia tahu itu mungkin bermanfaat buat buat dia. Tapi idealnya tatkala dia mengusahakan untuk bisa masuk dalam PTN jurusan tersebut, maka dia harusnya prosedural, dia daftar, dia berusaha untuk pelajari tes-tesnya seperti apa, kemudian serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Serahkan kepada Allah hasilnya. Kenapa ini penting? Kalau kita tidak serahkan kepada Allah, nanti tatkala salah atau tidak diterima, kita akan nyala-nyalain diri kita sendiri. Keimanan kita hanya bersandar kepada kita sendiri. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu itulah takdir Allah dan kita tahu takdir Allah itu yang terbaik. Yang penting kita sudah prosedural. Misalnya dia mau daftar jadi kedokteran, ya sudah, dia pelajari tes-tesnya seperti apa, dia uh, siapkan nilainya juga seperti apa, kemudian dia tes, kemudian serahkan, lepas, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Hasilnya seperti apa? Yakinlah itu yang terbaik. Dan maka prosedurnya seperti itu. Iris ala ma yanfa'uk, berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak ya yakinlah itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena pilihan Allah itulah pilihan yang terbaik. Apa hikmahnya wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi nanti suatu saat pasti kita akan sadar, oh hikmahnya begini, oh hikmahnya begini. Yang penting husnuzon dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya, jazakallah Ustaz. Oke, baik. Mungkin eh sambil menunggu yang lain Ustaz, ada beberapa pertanyaan lagi nih yang berkaitan dengan contoh-contoh Rasulullah ya. Tadi pembagian ghanimah nih. Ini mungkin ada mungkin agak sedikit berbeda. Pembagian ghanimah nih Rasulullah menunda pembagian ghanimah ini ya sampai perang berikut. Ini apakah ini salah satu strategi beliau juga untuk memberikan menjanjikan kepada pasukan Muslim gitu kira-kira? Atau ada strategi tertentu kira-kira kenapa menunda dan sebagainya? Silakan Ustaz. Allah alam hikmahnya apa, tapi mungkin kalau kita secara kita lihat dari kejadian tersebut, memang saat itu memang pembagian ghanimah belum harus tidak harus dibagi, karena mereka harus terus mengejar pasukan Hawazin. Mereka harus mengejar pasukan. Yang menariknya nanti kalau kita belajar nanti pas setelah pembagian, Nabi itu membagi kepada para sahabat sedikit. Justru Nabi kasih kepada para tulako, yang orang-orang yang baru masuk masuk Islam itu yang banyak. Hmm. Nanti sebagian mereka protes, kenapa demikian? Nanti Nabi jelaskan bahwasanya mereka ini lebih butuh untuk ditarik hatinya dan seterusnya. Mungkin kala itu kalau mereka, mungkin hikmahnya kalau Nabi bagi, akhirnya mungkin mereka tidak mau perang lagi atau lainnya. Karena mereka kan orang-orang yang baru masuk Islam. Makanya tatkala itu Nabi simpan dulu, mungkin wallahu alam, saya juga belum 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 secara detail membacanya. Kemudian Nabi serang dulu orang-orang Hawazin di Taif, kemudian Nabi pulang, kemudian di antara isyarat korinahnya, indikasi Nabi kenapa menunda, Nabi kasih pada tulako orang-orang Muslim Islam itu banyak, supaya mungkin mereka lebih tertarik lagi dengan agama agama Islam. Mungkin seperti itu, Allah taala alam. Oke, jazakallah Ustaz. Kami persilakan Ahwat Ummu Nur Firdaus
Ya, yang raise hand untuk bertanya langsung ke Ustadz. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh, Ibu? Afan Ustadz, Allah tuh mengizinkan bertanya hari ini. Semuanya atas ridha Allah, nggak nyangka saya sebenarnya Anda tuh baru bergabung. Mau cerita tentang pengen nangis sih Ustadz sebenarnya. Eh, Kasih sayang Allah kepada Anda gitu. Mudah-mudahan menjadi tambahan buat kita semua karena biar kita sama-sama masuk Jannah Firdaus ya. Anak ini bisa ada di sini adalah karena berkenalan dengan seorang dokter bedah waktu Ana lagi kontrol sebagai pasien rumah sakit kanker Darmais. Dan Ana sangat mengagumi beliau. Mungkin ada di sini. Seorang wanita berhijab panjang. Yang luar biasa adalah seorang dokter bedah di rumah sakit kanker Darmais. Dan Ana mendoakan semoga dokter itu menjadi ahli jannah Firdaus. Karena Ana sebagai pasien rumah sakit kanker Darmais, awalnya deny kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya yang harus kena kanker gitu? Kenapa bukan orang yang zalim yang kena kanker ini, ya Allah? Bukankah hamba sudah ikhlas tidak memiliki keturunan anak kanker ovarium, Ustaz? Dan kemudian melalui melihat orang punya anak, teman-teman anaknya jadi TK, SMP, sampai jadi kuliah di kedokteran UI, sampai punya cucu. Sekarang anak udah 55 tahun, Ustaz. Dan ada efek samping pengobatan kanker, yaitu kaki anak bengkak sebelah dan bolak-balik ke rumah sakit kanker Darmais. Dan itulah anak berkenan, kalau nggak salah mungkin dokter Ati. Anak lupa, maaf sekali, tapi anak doakan selalu kepada beliau. Seorang dokter yang kajian sunnah salafi, Masya Allah, tabarakallah. Dan Ana bisa bertemu Ustadz di sini. Kasih sayang Allah luar biasa kepada Ana. Dan Ana bersyukur karena Ana yang dipilih menjadi pasien kanker. Dan semoga menjadi penggugur dosa-dosa Ana di masa lalu. Sebelum mengenal kajian sunnah salafi. Makanya Ana kagum banget kok ada dokter yang kajian sunnah salafi. Masya Allah, tabarakallah. Mengenai tadi juga Ustadz, menyambung lagi. Ada yang anaknya ingin masuk kuliah di fakultas tertentu dan Ana juga Allah diberikan, makanya Ana bercerita lagi. Mudah-mudahan menjadi kebahagiaan kita bersama bahwa anak ini kepingin banget masuk di UI. Kepingin banget masuk di UI sejak di SMA 3 dulu. Pengennya masuknya jalur undangan PMDK zaman dulu. Memilih dia pengen jadi dokter, anak pilih jadi A3 atau sosial karena pingin banget masuk UI. Menyambung yang tadi, kebetulan anak punya pengalaman juga dan akhirnya anak tidak keterima di UI jalur undangan karena ekonominya nilainya 9. Untuk mempertahankan nilai 9 sampai kelas 3 SMA itu sulit. Anak cuma 8 dan akhirnya tidak jadi keterima di UI. Yang anak pingin tuh ekonomi UI atau karena ingin nolong orang tua membiayai sekolah adik-adik, tidak terima dan akhirnya anak LPK Tarkanita sekolah Katolik Ustaz. Dan mohon doanya kalau anak meninggal karena anak pernah berbuat dosa, pernah masuk ke dalam misa karena anak tidak mengerti bahwa itu dosa syirik adalah dosa yang tahu atau tidak tahu tidak diampuni. Makanya anak takut banget kalau meninggal, semoga Allah ampuni dosa anak karena anak tidak mengerti. Anak hanya ingin merasakan apa itu yang dimasukkan ke dalam lidah dalam bentuk bulat-bulat itu. Ternyata itu hanya roti biasa dibentuk bulat gitu. Itu udah membuat anak berdosa besar, dosa syirik. Astagfirullah, ya Allah, mohon doanya Ustaz untuk kehilafan anak menzalimi diri sendiri seperti itu. Kemudian ternyata Allah izinkan anak keterima di UI Ustaz setelah anak bekerja di perusahaan asing, anak kuliah masih ikut ujian lagi masuk UI. Oh ya, anak sebenarnya tidak terima jalur undangan dan sipen maru atau ujian biasa, anak tuh pilihnya yang favorit semua, ekonomi UI dan juga anak kepingin banget karena anak fakultas kedokteran yang nggak jadi, anak pilih fakultas komunikasi massa UI karena anak ingin menjadi seorang public relation dan yang terbaik tentunya di UI karena anak dari Jakarta dan tidak keterima alhamdulillah karena lupa tanda tangan di form sipen maru ujian karena kakak Yellow Jacket itu berdiri samping anak-anak jadi jengah sendiri. Jadi lupa tanda tangan waktu di bel berbunyi dan akhirnya anak fail karena tidak diterima. Tapi anak keterima di UI di usia 27 tahun waktu anak kerja sebagai pegawai perusahaan asing di bank asing, riba lagi, dosa lagi, dan semoga Allah mengampuni anak. Dan anak keterima fakultas hukum UI dan keterima fakultas yang anak inginkan, yaitu fakultas komunikasi massa UI di usia 27 tahun. Tapi anak tidak bisa masuk UI karena anak harus membayar sekolah adik-adik dan anak hanya keterima sebagai mahasiswa UI. Itu aja sih yang Nur Firdaus, mohon maaf ini karena sudah
waktu Iya, sudah habis. Mungkin pada ini pertanyaan mungkin supaya Ustaz bisa. hanya itu sih sharing aja bahwa Oh, Allah itu akan sama. mengabulkan doa kita Hmm. kapanpun asal kita sabar. Jadi alhamdulillah anak keterima di UI walaupun anak bukan alumni UI tapi anak dikabulkan doanya. Begitulah Allah yang Maha mengabulkan doa. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita gagal tapi ternyata di kemudian hari Allah bahagiakan seperti itu. Itu aja sih Ustadz. Dan juga, oh ya, orang-orang Salafi juga Ana bertanya, kenapa kita tidak boleh demo? Waktu itu di kajian Salafi yang lain. Ternyata Ana baru sadar kalau demo itu nanti katanya akan disusupi oleh penyusup dan akhirnya malah jadi orang-orang meninggal di tempat-tempat yang seharusnya orang Muslim itu tidak meninggal. Jadi Ana menyadari nih kita tadi lagi, karena Ana telat, jadi tadi mendengar kira-kira kalau ngomong politik atau apa, ternyata demo itu dilarang bukan karena kajian Salafi mungkin pro pemerintah, tapi untuk mudaratnya ya Ustadz ya. Lebih banyak mudaratnya kalau kita demo ya Ustadz daripada manfaat dari demo itu sendiri ya Ustadz. Sekian, terima kasih. Mungkin itu aja pertanyaannya. Maaf lahir batin semuanya. Jazakallah Assalamualaikum khair. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh Ustaz? Barangkali ada yang bisa dijawab Ustaz. Ah, karena tadi cerita pengalaman ya, insya Allah kita sih semua sudah punya tadi pengalaman yang indah juga. Maksudnya beliau ingin menegaskan bahwasanya tadi ada adik yang pengen daftar kuliah, tapi kalau mungkin nanti Allah takdirkan tidak sesuai dengan keinginan, tetap husnuzon. Kenapa? Pasti ada kebaikan di balik hal tersebut. Karena tadi sebagaimana diceritakan sama ibu tadi, beliau cerita beliau punya keinginan tapi diarahkan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik. Selama kita sudah berusaha, kita prosedural, kemudian ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, yakinlah itu yang terbaik. Beda kalau kita tidak prosedural, kemudian kita tidak diterima, ya itu berarti salah kita. Tapi harusnya kita prosedural dulu, hasilnya kita serahkan sama Allah, itu lebih tenang. Allah taala alam. Oke. Jasa kalau Ustaz. Ustaz sudah 90 menit nih acara kita. Ya, jadi sudah Insyaallah. pada mungkin ada yang masih ingin ada pertanyaan segala macam mungkin kita bisa eh, secara tertulis nanti kita sampaikan kepada Ustaz Gigi ya. Jazakallah. Mungkin sebelum menutup Ustaz Gigi bisa memberikan semacam apa namanya penutup gitu Ustaz. Apa tuh Ustaz? Allah Ta'ala, saya ambil pelajaran dari kisah ini. Bayangkan para sahabat pun mereka hidup sama Nabi, dekat sama Nabi, bisa terjatuh dalam kesalahan. Mereka bisa ujub sama jumlah mereka. Nah, kita yang jauh dari Nabi SAW, harusnya kita lebih waspada. Jangan terlalu merasa aman dengan namanya keikhlasan. Kita sering mengatakan saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Kita seakan-akan merasa dengan keikhlasan tersebut. Maka merasa aman dengan keikhlasan tersebut itu yang bahaya. Maka kita harus waspada sama hati kita, tanya sama hati kita, saya ikhlas enggak sih? Saya tawakal enggak sih? Saya ujub enggak sih? Ini harus diulang-ulang. Kalau kita nyaman dengan diri kita, itu malah bisa terjatuh dalam kesalahan. Bayangkan para sahabat yang hebat seperti itu, yang dekat sama Nabi bisa salah, apalagi kita berpotensi lebih salahnya lebih banyak. Maka kita harus introspeksi diri, kita harus sering-sering koreksi hati kita. Wallahu taala alam, itu mungkin yang bisa kami ambil pelajaran sebagai penutup. Jasa kalau Ustaz. Jadi hadirin para guru besar, senior dan sekarang Ahwat dan Ikhwan. Tadi kita sudah mendengar semua tentang sejarah Perang Hunain, kemudian eh, segala macam tentang ibrohnya yang bisa kita ambil untuk hitungan saat ini. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jazakallah warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Jazakumullah Jazakallah khairan, Dok. khair.